Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Al-Huda? Kali ini kita bertemu kembali dalam acara podcast Rumah Sakit Al-Huda. Rumah Sakit Al-Huda adalah bisalah. Apa yang nggak bisa dengan Al-Huda? Kali ini pada podcast bisalah kita akan ditemani oleh bincang-bincang dengan Dr. Taufik Hidayat. Beliau adalah Magister Kesehatan Reproduksi, spesialis andrologi, minat di bidang seksual dan kesuburan pria, spesialis anti-aging medicine, dan ada satu lagi gelar yaitu Fiskua. Wah, panjang banget dok. Alhamdulillah ya. Apa kabar dok? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat siang dok, sehat nggih? Alhamdulillah ya, selamat siang untuk para pirsawan di rumah. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar Amin. biasa. Saya kalau ketemu Dokter Taufik itu selalu tersenyum mengembang. Padahal beliau ini kesibukannya luar biasa. Jadi memang akhir-akhir ini mungkin kelihatan bisa ada waktu untuk ketemu ya. Iya. Mungkin kemarin-kemarin beliau itu adalah menjabat banyak di bidang di rumah sakit. Di rumah sakit yang terakhir di mana dok? Di Malang, di Rumah Sakit Bri Medika Malang. Iya, beliau adalah direktur di Rumah Sakit Prima Medika Malang. Bri Medika Malang. Bri Medika Malang. Baik dok, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang masalah-masalah disfungsi ereksi. Oke. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi itu kalau orang zaman dulu menyebutnya impotensi. Disfungsi ereksi itu adalah ketidakmampuan seorang pria untuk mendapatkan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual yang memuaskan. Iya, iya. Jadi disfungsi ereksi itu ada derajat-derajatnya. Contoh yang sama sekali tidak bisa ereksi. Ya. Contoh bisa ereksi tetapi tidak bisa untuk melakukan hubungan seksual. Walaupun dipegangi, dipaksakan tetap tidak bisa. Berarti ada derajat-derajatnya dok ya? Betul, ya. Ada juga yang ereksinya cukup untuk hubungan seks, tetapi di tengah jalan belum selesai, ereksinya hilang. Wah, itu Iya. stres. Dan yang berikutnya yaitu kalau disfungsi ereksinya itu hanya minimalis. Suatu saat dia kepingin bisa. Iya, iya. Saat-saat yang lain begitu kepingin tidak bisa. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat kekerasan dari penis, ini ada contohnya ini ya. Ini contoh derajat kekerasan pada penis. Derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Yang bisa untuk melakukan hubungan seksual itu derajat 3 dan 4. Ya. Kalau derajat 1 ini ereksi ini lembek sekali ya, sehingga untuk melakukan dipaksa pun tidak bisa. Kayak pisang itu dok ya? Kalau Pisang dikupas itu ya? Ini karena lembeknya dia tidak bisa untuk melakukan hubungan seksual. Iya, Begitu juga yang derajat 2 ini. Ya, yang bisa melakukan hubungan seksual 3 dan 4. Jadi walaupun tidak derajat 4, kadang-kadang orang itu meminta pertolongan itu setelah derajat 1. Mestinya begitu derajat 3 kok tidak seperti dulu ya, itu mestinya harus mencari pertolongan agar maintenance-nya lebih mudah. Iya. Jadi saya kira itu ya. Jadi sebenarnya kalau hubungan itu harus keras dan besar itu yang diuntungkan, sebenarnya enggak seperti itu ilmunya dok ya? Iya betul ya. Jadi yang dibutuhkan untuk pria itu adalah kekerasannya. Kekerasannya, bukan gedenya dok. Kalau bisa dua-duanya. Tetapi kalau kita satu bangsa sesama orang Indonesia ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya jangan berpikiran kita orang Indonesia kepinginnya seperti orang Afrika gitu. Ya beda. Ya, karena setiap bangsa punya ukuran standar masing-masing. Iya dok, baik dok. Apakah disfungsi ereksi ini hanya pada orang tua saja? Dulu diperkirakan seperti itu. Banyak orang-orang muda menganggap disfungsi ereksi hanya pada orang-orang tua, terutama usia di atas 45 tahun. Ternyata zaman sekarang tidak. Ya, usia muda pun bisa. Gitu ya. Karena penyebab disfungsi ereksi itu ya ada penyebab fisik, ada penyebab psikologis juga.
Iya. Pada orang-orang muda biasanya penyebabnya psikologi. Contoh ya, suami yang penghasilannya kalah tinggi sama istrinya. Wah, sekarang banyak itu, Oh, Dok. banyak. Contoh, suami yang kedudukannya atau pangkatannya kalah tinggi sama istrinya. Wah, ternyata nggak Misalkan nyaman juga itu ya. Istri jadi kepala atau direktur, sedangkan suami bekerja di tempat lain sebagai pegawai biasa. Itu pada saat mau melakukan hubungan seksual dengan istrinya, kadang-kadang dia tidak bisa. Karena rasa mindernya itu secara psikologis mempengaruhi ereksi yang Sampai ada. seperti itu. Tetapi dengan orang lain dia bisa. Wah, itu kan. bahaya itu. Nah, ini penyembuhannya lebih mudah karena Oh, faktor iya. psikologis. Psikologis. Ya. Itu banyak, Dok. Kira-kira berapa persen? Ya, kira-kira hampir 10% lah dari 100% itu 10% 10%. faktor psikologis. Iya, iya. Tapi ada juga yang seperti ini ya. Oh. Jadi pesan saya, Jadi yang psikologis nggak perlu obat ini ya? yang penting untuk psikologis ini pasangannya. Pasangannya. Kita harus menyampaikan ke istrinya bahwa penyebab ini adalah faktor tidak percaya diri. Untuk itu saran kita kepada istrinya, kalau dia di rumah ya sebagai istri. Jangan di rumah dia sebagai direktur, sebagai kepala, dibawa-bawa sampai ke urusan rumah tangga. Iya, betul. Nah, ini yang menyebabkan suami Iya, tidak iya, percaya. Betul, betul. Iya. Iya. Oke, Dok, saya kira lengkap ya, Dok ya. Untuk yang derajatnya bagaimana, Dok? Yang tadi diterangkan mungkin Iya. ada derajat berapa sehingga yang Yang bisa perlu disembuhkan. semuanya bisa rata-rata bisa disembuhkan. Cuman waktu penyembuhannya yang berbeda. Oh. Kalau iya, derajat 3 itu ereksinya masih cukup bagus, tapi kok tidak seperti dulu, mungkin menurun, tapi masih Iya. hubungan seksual masih bisa. Ini yang paling mudah. Ya, yang paling susah kalau derajat 1. Ya, lembek sekali atau tidak bisa ereksi sama sekali itu yang lebih susah, penyembuhannya lebih memakan waktu lebih lama. Lama. Ya, jadi saran saya sebagai pria ya, kalau kita merasakan ereksi kita turun walaupun masih bisa melakukan hubungan seksual, segera diatasi. Bagaimana supaya penurunan ini tidak turun terus? Iya. Jangan sampai terlambat, Dok ya. Jangan sampai iya. Jadi itu mulai Terasa ada kok gangguan beda. terasa kok beda. Langsung iya. Tapi kadang-kadang agak malu itu, Dok. Gimana? Kalau belum berat itu agak malu. Iya, iya. Ya, faktor malu ini ya untuk sementara harus dikurangi ya. Iya. Karena demi keutuhan rumah tangga ya. Iya, Dok. Baik, Dok. Untuk mengatasinya bagaimana ini, Dok? Jadi ada beberapa penyakit ya yang kita harus waspada, karena kalau penyakit ini tidak ditanggulangi segera, salah satu resikonya mengalami disfungsi ereksi. Penyakit yang pertama adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Kencing manis ini yang paling sering menyebabkan disfungsi ereksi. Karena kencing manis ini dampak yang akan muncul itu adalah penyempitan aliran darah menuju Mr. P. Nah, kalau aliran darah menuju penis ini makin lama makin sempit, makin kecil, itu dampaknya ereksinya akan sulit. Iya. Yang kedua yang harus waspada itu adalah penyakit darah tinggi. Kenapa? Karena penyakit darah tinggi itu pembuluh darah ke organ tubuh kita itu juga mengalami konstriksi. Ukurannya tambah lama tambah kecil. Nah, itu juga harus diwaspadai. Yang terakhir penyakit yang disebut dislipidemi. Kadar kolesterolnya tinggi. Kolesterolnya ya. Kalau kadar kolesterol tinggi, ini pembuluh darah itu akan banyak keraknya, semakin lama semakin menumpuk, sehingga alirannya juga semakin kecil. Nah, Iya, kalau iya. ketiga penyakit ini kita hati-hati, biasanya masih bisa ditangani dengan baik. Iya, iya. Karena kalau faktor usia zaman sekarang itu ya berpengaruh, tetapi tidak begitu besar. Kenapa? Karena saat ini kalau kadar hormon kita turun, misalkan usia kita 45, 50, 60, kadar hormon testosteron kita turun, ada asupan dari luar. Jadi cukup disuntik, ada yang sebulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, maka kadar hormon itu akan tinggi lagi. Disuntik hormon itu, Dok ya. Betul, ya. Iya, Dan iya. itu hanya kita berikan pada mereka yang kadar hormonnya turun. Iya. Biasanya usia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Ya, asal aliran darah menuju Mr. P atau penis itu masih bagus,
ya, asal saraf yang di sana masih bagus, maka begitu disuntik lagi kita seperti umur 35. Wah, keren. Tapi kalau zaman dahulu begitu 50 tahun ke atas pasrah sudah, karena hormonnya waktu itu belum ada. Iya, dianggap sudah waktunya mungkin ya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang karena produksi hormon ada, dan saat ini memang di bidang medis itu bisa diberikan pada pasien-pasien yang hipogonadisme karena usia, ya, maka terapi menjadi lebih mudah. Wah, lengkap sekali dokter. Tapi sekarang ini ada orang-orang, salah satu mungkin keterlambatan datang kepada dokter untuk konsultasi, di samping faktor malu, ada iklan-iklan dok, yang cula bada, apa itu, tangkur buaya. Gimana pendapat dokter? Saya pernah ya mengkonsumsi yang namanya tangkur buaya. Wah, pernah, iya. Saya pernah waktu ke Mekah menyempatkan diri mencari itu apa? Kadal itu yang di sana. Kadal Mesir, iya. Kadal Mesir. Jadi memang ada beberapa ya yang berkhasiat. Tapi sebagian besar khasiatnya negatif. Jadi saran saya kalau memang kita mengkonsumsi yang berbentuk herbal, sebaiknya yang ada penelitiannya, tidak usah ikut-ikutan. Contoh pasak bumi itu kalau jangka panjang meningkatkan stamina bagus. Ya, tetapi kalau untuk jangka pendek pengaruhnya tidak seberapa. Misalkan, ya dokter Surya kepingin hubungan 2-3 jam lagi. Itu kalau minum pasak bumi pengaruhnya tidak ada. Tapi kalau diminum rutin jangka panjang baru dia akan muncul pengaruhnya. Jadi kalau niat kita jangka pendek, lebih baik menggunakan obat-obat kimia yang sudah terbukti ada pengaruh untuk disfungsi ereksi tersebut. Iya. Terima kasih Dokter Taufik atas penjelasannya secara rinci. Kali ini betul-betul kita terbuka mata kita untuk bagaimana sebetulnya orang disfungsi ereksi masih bisa diatasi dan diobati dengan baik. Demikianlah bincang-bincang sehat dengan Dokter Taufik, spesialis andrologi. Bila Anda mengalami masalah-masalah yang seperti disampaikan oleh Dokter Taufik tadi, maka jangan sungkan untuk datang ke Rumah Sakit Al-Huda Poliandrologi jam 1 sampai jam 4. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.